Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua. Cuma mampir just stop by. Di video kali ini gue bakal ceritain tentang pengalaman dari temen yang tinggal di desa Jawa Tengah. Namanya Reno. Usianya sekitar 20-an waktu kejadian ini terjadi. Awalnya gue gak percaya, sampai akhirnya gue ngobrol langsung sama orangnya. Dan apa yang dia ceritain benar-benar bikin gue sedikit merinding. Sedikit ya. Sebelum gue ke cerita, buat lu semua yang belum tahu atau yang udah tahu, jadi kesambet ini istilah dari masyarakat Indonesia buat orang yang kemasukan. Biasanya karena dia ngelakuin hal-hal yang gak bagus atau ngomong-ngomong yang gak sopan di tempat yang dianggap angker atau di tempat baru lah. Orang yang kesambet biasanya bisa berubah dari cara omong, mimik wajah, bahkan bisa kerasukan makhluk halus yang katanya nempatin tempat tersebut. Nah, ini terjadi sama si Reno. Kejadiannya waktu itu Jumat malam. Udara desa dingin, tapi ya biasa aja. Reno jalan bertiga sama teman-temannya, mau beli kopi di warung kampungnya. Cuma di malam itu mereka bertiga itu iseng motong jalan lewatin kuburan tua. Pas lewat situ, lewat kuburan tua itu, si Reno ketawa-ketawa ngeledekin temennya ini. Terus Reno nyeletuk, gelap amat di sini. Kalau bener ada hantu, nongol lah. Buat bikin suasana, maksudnya si Reno itu buat bikin suasana lebih santai aja, tapi ya salah ya. Temennya langsung nyuruh dia diem, tapi Reno malah lanjutin, kenapa sih takut banget, cuman kuburan doang. Reno ngomong begitu. Beberapa detik kemudian, angin dingin lewat pelan-pelan. Badannya mulai berat. Reno bilang matanya tiba-tiba kabur, kepalanya muter, terus gelap dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Menurut teman-temannya Reno, si Reno itu mendadak diem, matanya melotot, dan dia ngomong. Tapi bukan suara Reno seperti biasa. Suaranya Reno itu kasar, berat, dan kayak suara perempuan tua. Siapa yang manggil aku? Siapa yang ganggu tempatku? Si Reno ngomong begitu. Akhirnya kedua teman ini langsung bawa Reno balik lagi ke rumahnya. Panggillah warga, dan warga manggil Pak Ustadz. Di situ, menurut pengakuan teman-temannya, Reno ngamuk, ngelemparin barang, teriak-teriak. Tapi katanya, menurut pengakuan si Reno sendiri itu nggak sadar katanya. Dia cuma ngerasa kayak dikunci di dalam tubuhnya. Dia ngeliat tuh semua orang, ngeliat Pak Ustadz, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa nangis aja gitu, menurut si Reno. Di penglihatannya Reno bilang dia ngelihat perempuan tua jalan nunduk, mukanya kayak luka bakar, rambutnya putih panjang. Ngomong, tangan sembarangan manggil, ini tempatku, menurut pengakuannya Reno. Terus, setelah perempuan itu ngomong begitu, Reno ngerasa mata itu berat dan semuanya gelap. Reno itu baru sadar pas azan subuh. Maknya nangis di sebelahnya, dan warga-warga juga emang udah sedikit panik. Tapi ketika azan subuh Reno sadar, si Reno ngaku badannya lemes banget, nggak bisa ngomong. Tapi sejak saat itu Reno dapat pelajaran banget. Reno jadi berubah, jadi sedikit lebih terjaga lah mulutnya. Jadi kalau jalan-jalan dia nggak pernah nyeletuk aneh-aneh lagi, apalagi di tempat yang baru dia kunjungin. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi yang kayak gini udah terlalu sering kejadian di kampung-kampung di Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Jadi pelajaran juga nih buat kita. Mulut itu emang tajam. Kadang bukan manusia yang marah, tapi makhluk lain yang kita ganggu tanpa sadar. Kalau teman-teman punya kisah atau cerita yang menarik kayak gini, cerita misteri yang mau gue sampein di channel gue ini, kirim aja ceritanya ke email gue teman-teman, biar nanti gue share melalui channel gue ini. Buat teman-teman yang baru mampir channel gue, jangan lupa untuk selalu support channel gue ini dengan cara subscribe
like, dan komen kalau ada kritikan. Sampai ketemu di video-video misteri selanjutnya.